KPU menetapkan kalau foto paslon yang terdiskualifikasi dicoblos itu dinyatakan tidak sah. Nah ini apa tidak menzolimi paslon yang terdiskualifikasi tadi Pak kira-kira Pak? Hemat saya terlalu prematur untuk mengatakan bahwa satu ya sama yang lain ada yang terzolimi ya. Kita kembalikan aja pada prinsip bahwa ya katakanlah misalnya ada presumption of innocence ya, praduga tak bersalah dan seterusnya. Nah, apalagi setelah apa yang saya katakan tadi ya, kalau kita berbicara tentang fenomena ya, berikut dinamika serta kompleksitas pemilihan wali kota di Banjarbaru ini. Pertama-tama seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi karena ini penting, dia dihadapkan pada bunyi legislasi yang tidak jelas, terlalu umum, ya kalau bukan tidak jelas. Lalu kemudian, ya ketentuan tersebut ya, ketika dihadapkan pada hal-hal yang sifat khusus, ya, bersifat spesifik, ya kan, tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi KPU, apakah memungkinkan untuk dilakukan? Apakah secara de facto, ya kan, hukum positif ini, undang-undang ini memang betul-betul bisa diterapkan? Kalaupun di sana, ya, ada pemikiran tertentu yang mendasari ketentuan itu, tentu pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya mendasari KPU untuk tiba pada suatu putusan, terutama dalam menentukan mekanisme pemilihan seperti apa yang harus dilakukan pasca melakukan diskualifikasi, itu tentu saja ada juga yang lain. Efisien enggak kalau misalnya dilakukan pemilihan ulang? Efisien enggak dan memungkinkan enggak kalau misalnya surat suara itu dicetak ulang? Bagaimana anggarannya? Dan seterusnya. Bagaimana dengan kewajiban bagi KPU untuk menjamin bahwa pilkada dalam hal ini, pemilihan wali kota itu terselenggara, selesai, tepat pada waktunya. Itu kan semuanya harus dipikirkan oleh KPU. Dan yang paling penting, ya, KPU, ya, menurut apa yang saya baca di media itu mereka telah melakukan pemberitahuan, telah melakukan pengumuman kepada masyarakat, ya, sebelum mereka menggunakan hak suara mereka di TPS. Nah, pemberitahuan atau pengumuman ini tentu saja ya tidak mereduksi apapun dari hak rakyat untuk memilih, ya, berdasarkan prinsip-prinsip kepemiluan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan supaya kita tidak terburu-buru menyatakan bahwa ya terzolimi, ya, bahwa KPU atau pihak lain manapun telah melakukan sesuatu yang ya mungkin misalnya dalam tanda kutip disebut perampokan suara rakyat dan sebagainya. Menurut saya kurang bijak juga kita mengajukan statement-statement yang sifatnya jumping conclusion seperti itu. Saya kira seperti itu.